Shalom bagi saudara sekalian, marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk menyambut firman Tuhan. Kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Saudara terkasih, firman Tuhan yang menjadi nas khotbah dalam ibadah rumah tangga Epistel Minggu tanggal 19 Februari tahun 2023 diambil dari kitab Mazmur pasal 99 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-9. Beginilah firman Tuhan. Tuhan itu Raja, maka bangsa-bangsa gemetar. Ia duduk di atas kerub-kerub, maka bumi goyang. Tuhan itu maha besar di Sion, dan ia tinggi mengatasi segala bangsa. Biarlah mereka menyanyikan syukur bagi namamu yang besar dan dahsyat. Kuduslah ia, Raja yang kuat, yang mencintai hukum. Engkaulah yang menegakkan kebenaran, hukum dan keadilan di antara keturunan Yakub. Engkaulah yang melakukannya. Tinggikanlah Tuhan Allah kita, dan sujudlah menyembah kepada tumpuan kakinya. Kuduslah ia. Musa dan Harun di antara imam-imamnya, dan Samuel di antara orang-orang yang menyerukan namanya. Mereka berseru kepada Tuhan, dan ia menjawab mereka. Dalam tiang awan ia berbicara kepada mereka. Mereka telah berpegang pada peringatan-peringatannya dan ketetapan yang diberikannya kepada mereka. Tuhan Allah kami, Engkau telah menjawab mereka. Engkau Allah yang mengampuni bagi mereka, tetapi yang membalas perbuatan-perbuatan mereka. Tinggikanlah Tuhan Allah kita, dan sujudlah menyembah di hadapan gunungnya yang kudus, sebab kuduslah Tuhan Allah kita. Demikian pembacaan firman Tuhan. Adapun yang menjadi tema dalam ibadah rumah tangga saat ini adalah pujilah Tuhan yang kudus. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya, tentu bukan karena suatu kebetulan, namun Tuhan merancangkan semuanya atas segala yang telah Ia tentukan sebelumnya. Tuhan sudah menetapkan apa tujuan Ia menjadikan semua yang telah jadi itu. Dan Tuhan punya rancangan dari apa fungsi dari segala yang telah Ia jadikan itu. Misalnya, Tuhan menciptakan terang bertujuan untuk menerangi kegelapan, menerangi alam semesta ini, menerangi segala yang telah Ia jadikan itu. Matahari, bulan, dan bintang menjadi benda-benda penerang yang Tuhan jadikan untuk memberikan terang. Lalu kita sebagai manusia yang merupakan mahkota ciptaan Allah, pastilah Tuhan sudah punya rancangan mengapa Ia menjadikan kita di tengah dunia ini. Hal inilah yang kita lihat dan nas khotbah saat ini dari Mazmur pasal 99 ini. Saudara terkasih, dalam kitab Mazmur, kita begitu sering menemukan ajakan dari pemazmur untuk bernyanyi, memuliakan nama Tuhan yang kudus itu. Sebagaimana juga dengan jelas dikatakan dalam Mazmur 150 ayat 6, biarlah segala yang bernapas memuji Tuhan. Haleluya. Jemaat yang terkasih, itulah tujuan Allah yang telah menjadikan kita di tengah dunia ini, agar kita sebagai umat kepunyaannya, umat yang telah Ia jadikan itu, memuji nama Tuhan, menyembah Allah yang kudus itu, memuliakan namanya yang sungguh agung itu. Sebagaimana dalam nas epistel minggu ini dari kitab Mazmur ini juga mengajak kita untuk terus-menerus
memuji Tuhan, sebab Dia penuh dengan hikmat dan kuasa yang tak terbandingkan dengan apapun juga. Dalam ayat yang pertama dikatakan Tuhan itu Raja, maka bangsa-bangsa gemetar. Ia duduk di atas kerup-kerup, maka bumi goyang. Ungkapan pemazmur yang mengatakan bahwa Tuhan adalah Raja sungguh menjadi sebuah kesaksian yang hendak mengatakan bahwa Tuhanlah penguasa alam semesta ini. Sebagaimana seorang raja adalah penguasa di tempat dia menguasai tempat itu, demikianlah Allah Raja atas alam semesta. Dialah Raja di atas segala raja. Artinya kuasa Tuhan tak tertandingi oleh kuasa apapun juga. Oleh karena itu, sebagaimana pemazmur menyerukan dalam teks khotbah ini adalah agar semua umat sujud menyembah Tuhan Allah, Sang Raja yang Maha Mulia, Sang Raja yang Maha Kuasa itu. Adapun hal yang dapat dilakukan oleh umat ciptaannya adalah dengan mengumandangkan nyanyian syukur bagi Tuhan, mengagungkan Allah yang kudus itu, Sang pemilik segala kuasa, dan yang menegakkan hukum dan keadilan bagi umatnya. Jemaat yang terkasih, pemazmur menyampaikan dalam mazmur ini bagaimana Tuhan telah melakukan berbagai hal yang luar biasa bagi umatnya Israel. Juga di hadapan para hambanya, Musa, Harun, dan Samuel. Semua mereka sujud berseru menyembah Tuhan, dan oleh karena belas kasihannya, Tuhan selalu mendengarkan seruan dari para hambanya itu, seruan dari para umatnya yang Ia kasihi itu. Mereka berseru kepada Tuhan, dan Ia menjawab mereka. Tuhan Allah telah berbuat begitu banyak hal yang dahsyat bagi umatnya Israel sejak peristiwa keluaran. Demikian juga di saat mereka dalam perjalanan menuju tanah Kanaan. Di padang gurun, Tuhan menyertai mereka, memberikan kecukupan atas apa yang mereka butuhkan setiap harinya, memberikan makan dan minum, memberikan tiang awan pada waktu siang dan tiang api pada waktu malam, sehingga mereka terlindung dari berbagai masalah dan ancaman di padang gurun itu. Namun walaupun demikian, bangsa yang Tuhan pilih itu, bangsa Israel, kadangkala mereka bersungut-sungut dan jatuh dalam dosa. Dan oleh karena itu Tuhan murka kepada mereka, memberikan hukuman kepada mereka, yaitu mereka yang tegar tengkuk itu. Namun Tuhan juga penuh belas kasihan. Ia panjang sabar memberikan pengampunan bagi mereka atas segala yang telah mereka perbuat itu. Tuhan memberikan jawaban yang terbaik bagi umat yang telah Ia jadikan itu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan saat ini menghantarkan kita dalam sebuah kesadaran untuk menyembah Tuhan Allah dengan segenap hati, jiwa, akal, dan kekuatan kita. Memuji Tuhan haruslah dengan hati yang tulus, dengan penuh sukacita, dengan penuh kesungguhan. Ada sebuah kesadaran yang begitu besar dalam hidup ini. Ada sebuah perenungan yang mendalam mengapa kita memuji Tuhan, yaitu oleh karena rahmat dan anugerah Tuhan yang telah kita rasakan. Tentunya begitu banyak anugerah Tuhan yang kita rasakan setiap saat, dari dulu hingga sekarang, dan untuk sampai selamanya. Kasih Tuhan tak akan pernah berhenti dan tak akan pernah hilang ditelan oleh waktu. Kita semua harus menyadari begitu sungguh agung kasih Tuhan atas kehidupan kita, mulai dari nafas hidup yang telah Ia berikan bagi kita. Demikian juga penyertaannya siang dan malam, dari hari ke hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan, tahun demi tahun. Tuhan selalu menyertai, memelihara, dan mencukupkan segala yang kita butuhkan dalam hidup ini.
Sekalipun terkadang kita masih menghadapi berbagai pergumulan yang berat di tengah-tengah dunia ini, namun di situasi yang sulit itu juga Tuhan hadir. Tuhan membawa penyertaan, memberikan yang terbaik atas kehidupan kita. Solusi demi solusi Tuhan nyatakan atas setiap masalah yang sedang kita gumuli. Dan di atas semuanya itu, kita harus mensyukuri anugerah Allah yang besar dalam hidup kita. Anugerah yang sungguh sangat besar itu, yaitu keselamatan yang Tuhan berikan lewat pengorbanan Kristus di kayu salib. Sebagai umat percaya yang telah beroleh keselamatan dan anugerah yang sungguh luar biasa itu, adalah hal yang sangat wajar ketika kita juga mau menyembah Tuhan dengan segenap jiwa, akal, dan kekuatan kita. Kita harus sungguh-sungguh menyadari dan sungguh-sungguh mengimani bahwa Tuhan Yesus, Sang Juru Selamat kita, adalah Raja di atas segala raja. Dialah Sang Juru Selamat yang sejati, penguasa dan pemilik kehidupan kita. Jemaat yang terkasih, tidak ada yang dapat kita lakukan untuk beroleh keselamatan selain daripada mengandalkan kasih karunia Tuhan semata. Oleh karena itu, sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen, marilah kita menyerukan pujian dan hormat bagi Allah yang agung itu, bagi Tuhan Yesus, Sang Juru Selamat hidup kita. Mari kita bernyanyi, menyanyikan nyanyian syukur bagi Allah yang kudus itu. Tentunya, nyanyian syukur yang dimaksud di sini bukan hanya sekedar untayan syair lagu yang kita nyanyikan, namun lebih daripada itu, yaitu lewat segenap aspek kehidupan kita, lewat perkataan, lewat perbuatan, lewat sikap hati, jiwa, dan pikiran kita. Semuanya itu hendaknya menjadi nyanyian madah syukur bagi Allah yang sungguh agung itu. Biarlah hidup kita ini sepenuhnya menjadi penyembahan dan persembahan bagi Tuhan Allah yang agung itu. Oleh karena itu, saudara yang terkasih, berbahagialah kita semua yang sudah percaya bahwa Tuhan Yesus Kristus adalah Raja di atas segala raja, Sang Juru Selamat hidup kita, Sang Juru Selamat dunia ini. Berbahagialah kita semua yang sudah menerima keselamatan itu. Mari kita sujud menyembah Dia di bawah tumpuan kakinya yang agung itu, karena Dia adalah Tuhan yang Maha Kudus. Untuk itu, senantiasalah kita datang memberikan hormat dan kemuliaan bagi Allah, Raja yang agung itu. Tuhan itu Raja, maka bangsa-bangsa gemetar. Tuhan itu Maha Besar di Sion, dan Ia tinggi mengatasi segala bangsa. Tinggikanlah Tuhan Allah kita, dan sujudlah menyembah Allah di tempatnya yang kudus itu, Allah Bapa kita, Kristus Sang Juru Selamat hidup kita. Puji dan muliakanlah Dia, dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, bagimu-lah pujian, hormat, dan rasa syukur atas segala perbuatan dan keselamatan yang Kau berikan dalam hidup kami. Tuntun dan sertai kami Tuhan, agar senantiasa hanya mengumandangkan pujian bagi-Mu saja, ya Tuhan Allah, Raja yang Maha Mulia. Amin.